warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. di sini ingin menjelaskan struktur karya ilmiah dengan tema ideologi putih dalam sabun Shinzui. Putih dalam sabun Shinzui. Terus? Nama saya. Perkenalkan saya selaku moderator. Perkenalkan saya pelaku moderator yaitu Amarifah. Teman saya, kenalkan dari ujung, suruh disebut namanya sendiri. Ini teman saya ada. Halo, nama saya. Perkenalkan nama saya Ratna Sari. Saya Rafika Citra. Saya Irfan Setiawan. Saya Bira juga. Kita mulai dari yang judul. Siapa yang judul? Gak masuk. Kita mulai dari abstrak. Siapa yang abstrak? Materinya udah ada di situ. Ya, ada kirim. Udah nyala belum Infocus? Susah internet sini. Tadi di kebetulan masih di atas juga. Aku takutnya udah jalan tadi pulang. Di atas. Makasih ya Mas ya. Ya, kali ini saya akan presentasi tugas karya ilmiah dalam ideologi sabun Shinzui dengan tugas yaitu abstrak. Pengertian abstrak adalah ringkasan singkat dari keseluruhan isi karya ilmiah yang menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, klasik atau temuan utama, dan kesimpulan. Biasanya abstrak ditulis dalam satu paragraf 150 sampai dengan 250 kata dan dibuat setelah karya selesai. Penjelasan abstrak untuk tema ideologi putih dalam iklan sabun Shinzui. Latar belakang di kehidupan sekarang banyak banget orang yang masih menganggap kalau kulit putih itu standar kecantikan, mau di TV, iklan, sampai media sosial. Yang sering ditampilin orang-orang dengan kulit putih bersih dan glowing. Nah, salah satu contohnya itu ada iklan sabun Shinzui. Iklan ini sering menunjukin perempuan dengan kulit putih yang kelihatan lebih cantik dan menarik. Coba dipencet F5, pencet F5. Nggak bisa. Nah, gitu. Dari situ muncul pertanyaan, apakah ini cuma promosi produk atau ada pesan lain yang secara nggak langsung mempengaruhi cara pandang orang tentang kecantikan? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melihat dan memahami gimana iklan sabun Shinzui menyampaikan pesan tentang kecantikan, khususnya yang berhubungan dengan kulit putih. Selain itu, juga mau tahu apakah iklan tersebut secara nggak langsung membentuk pola pikir masyarakat bahwa kulit putih itu lebih bagus dibanding warna kulit lainnya. Metode di penelitian ini, metode yang dipakai adalah dengan cara mengamati dan menganalisis isi iklan, mulai dari tampilan visualnya, kayak warna kulit model, ekspresi suasana, sampai kata-kata atau pesan yang disampaikan di iklan tersebut. Bisa juga pakai pendekatan semiotika, tapi di bahasanya santai aja. Intinya kamu coba memahami makna di balik iklan, bukan cuma yang terlihat di permukaan. Hasil dari pengamatan terlihat kalau iklan sabun Shinzui konsisten menampilkan perempuan dengan kulit putih, cerah dan bersih sebagai gambar kecantikan. Selain itu, suasana iklan juga dibuat seolah-olah kulit putih itu bikin seorang menjadi lebih percaya diri dan menarik. Hal ini menunjukkan bahwa ada pesan tersirat yang ingin disampaikan, yaitu bahwa kulit putih itu lebih ideal dibandingkan warna kulit lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa iklan sabun Shinzui bukan cuma sekedar promosi produk, tapi juga ikut membangun dan memperkuat standar kecantikan tertentu di masyarakat. Secara nggak langsung, iklan ini bisa mempengaruhi cara orang melihat kecantikan, khususnya dengan menganggap kulit putih sebagai sesuatu yang lebih unggul. Terima kasih.
Silakan dilanjutkan oleh siapa? Saya akan menjelaskan tentang pendahulu. Oh, ya sudah. PDF. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pendahuluan dalam karya ilmiah yang bertema ideologi putih dalam sabun pemutih. Pendahuluan dalam karya ilmiah adalah bagian awal yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, serta alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Bagian ini membantu pembaca memahami topik yang dibahas sebelum masuk ke isi penelitian. Pendahuluan dalam penelitian ini merupakan bagian pembuka yang menjelaskan mengenai fenomena ideologi putih yang terkandung dalam iklan sabun pemutih, di mana iklan-iklan tersebut secara tidak langsung membangun sebuah standar kecantikan bahwa kulit putih dianggap lebih ideal, lebih menarik, dan lebih bernilai di masyarakat. Bagian ini menguraikan bagaimana industri kecantikan melalui media iklan telah membentuk dan memperkuat persepsi sosial bahwa warna kulit tertentu dikaitkan dengan kesuksesan, kepercayaan diri, dan daya tarik, sehingga menciptakan tekanan tersendiri bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk memenuhi standar kecantikan tersebut. Dengan demikian, pendahuluan ini hadir untuk menegaskan bahwa iklan sabun putih bukan sekedar promosi produk semata, melainkan juga menjadi media penyebaran ideologi yang perlu dikaji secara kritis agar masyarakat dapat lebih sadar dan bijak dalam menerima pesan-pesan yang disampaikan melalui iklan. Di sini kita akan membahas bagaimana iklan sabun pemutih bukan hanya menjual produk, tetapi juga secara diam-diam menyebarkan ideologi putih bahwa kulit putih lebih unggul. Latar belakang industri kecantikan di Indonesia bernilai triliunan rupiah, dan salah satu produk yang paling masif dipromosikan adalah sabun pemutih kulit. Pola iklan dalam sabun putih polanya selalu sama. Perempuan berkulit gelap tampil tidak percaya diri, kurang diperhatikan, atau gagal. Setelah memakai sabun pemutih, kulitnya berubah putih dan tiba-tiba hidupnya berubah, disukai, sukses, dan bahagia. Pada iklan seperti ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk nyata dari ideologi sebuah konstruksi sosial yang secara sistematis menanamkan nilai bahwa kulit putih standar kecantikan tertinggi, kulit gelap kekurangan yang harus diperbaiki.
Ideologi ini berbahaya karena tidak datang secara terang-terangan. Dia masuk pelan-pelan melalui iklan, melalui gambar, warna, narasi, dan tokoh yang dipilih, hingga masyarakat menerimanya sebagai kebenaran tanpa pernah mempertanyakannya. Disinilah letak masalahnya. Ketika sebuah iklan produk kecantikan berhasil mengubah cara pandang jutaan orang tentang siapa diri mereka dan apakah mereka cukup berharga. Rumusan masalah dalam tema ini berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama. Bagaimana representasi visual dalam iklan sabun pemutih membangun ideologi putih melalui pemilihan warna, tokoh, ekspresi, dan latar. Bagaimana pesan verbal dan narasi dalam iklan sabun pemutih memperkuat anggapan bahwa kulit putih lebih unggul dari gelap. 3. Bagaimana ideologi putih dalam iklan sabun pemutih membentuk persepsi masyarakat, khususnya perempuan, terhadap standar kecantikan. Tujuannya, pertama, membongkar representasi visual, mengidentifikasi secara mendalam bagaimana elemen visual dalam iklan sabun pemutih, mulai dari warna kulit tokoh, ekspresi wajah, pencahayaan, hingga latar belakang, digunakan sebagai alat untuk membangun dan memperkuat ideologi putih. Kedua, menganalisis pesan tersembunyi, menganalisis bagaimana pilihan kata, slogan, dan narasi dalam iklan sabun pemutih secara halus namun efektif menanamkan nilai bahwa kulit putih adalah standar kecantikan yang ideal dan harus dicapai. Ketiga, mengungkap dampak sosial, mengungkap bagaimana paparan iklan sabun pemutih secara terus-menerus berdampak pada cara pandang masyarakat, khususnya perempuan Indonesia, dalam menilai diri sendiri berdasarkan warna kulit. Manfaat dari penelitian ini: pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian semiotika dan analisis wacana kritis dalam memahami bagaimana media iklan bekerja sebagai instrumen penyebaran ideologi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara media, kecantikan, dan konstruksi identitas sosial. Manfaat kedua, manfaat praktis. Bagi masyarakat membuka kesadaran kritis bahwa standar kecantikan yang selama ini diyakini bukanlah kebenaran mutlak, melainkan konstruksi yang sengaja dibentuk oleh industri untuk kepentingan komersial. Bagi perempuan Indonesia, mendorong perempuan untuk berhenti mengukur nilai diri berdasarkan warna kulit dan mulai merayakan keberagaman warna kulit sebagai identitas yang membanggakan. Terima kasih. Dilanjutkan. Silahkan moderator bilang selanjutnya dilanjutkan oleh. Ya, terima kasih untuk Ilham telah menjelaskan tentang Pendahuluan. Kali ini dilanjutkan oleh Rafika dengan landasan teori. Silakan, Rafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rafika Citra. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori ideologi putih dalam iklan sabun Senzui. Saya lanjutkan pendahuluan. Iklan tidak hanya digunakan untuk mempromosikan produk, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat. Salah satu contohnya adalah iklan sabun Senzui yang menampilkan kulit putih sebagai simbol kecantikan. Melalui iklan tersebut, muncul pandangan bahwa kulit putih lebih cantik dan menarik dibandingkan warna kulit lainnya. Pandangan ini disebut ideologi putih. Rumusan masalah: apa yang dimaksud ideologi putih? Bagaimana ideologi putih dalam iklan Senzui? Apa dampaknya
menjelaskan bahwa media dapat membentuk makna tertentu dalam masyarakat. Dalam iklan Sinsui, perempuan berkulit putih digambarkan sebagai cantik dan percaya diri. Iklan sabun Sinsui menampilkan kulit putih sebagai standar kecantikan. Hal ini terlebih dari pengguna model berkulit cerah dan pesan iklan yang menonjolkan kulit putih bersih ala Jepang. Iklan tersebut membuat masyarakat percaya bahwa kulit putih adalah bentuk kecantikan ideal. Dampak positif meningkatkan perhatian terhadap perawatan diri, membantu pemasaran produk kecantikan. Dampak negatifnya membuat orang kurang percaya diri dengan warna kulit asli, menimbulkan standar kecantikan yang tidak realistis. Kesimpulannya, ideologi putih adalah pandangan yang menganggap kulit putih sebagai standar kecantikan. Sabun Sinsui menjadi salah satu contoh media yang menampilkan konsep tersebut. Melalui iklan, masyarakat dapat terpengaruh untuk menganggap kulit putih lebih menarik dibanding warna kulit lainnya. Ini untuk catatan saya sendiri, Ibu, saran masyarakat sebaiknya lebih bijak dalam memahami iklan kecantikan, dalam tidak menjadikan warna kulit sebagai ukuran utama kecantikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Rafika menjelaskan Tentang landasan teori. tentang landasan teori. Kamu jangan kayak MC DPR itu nah. Kan bisa disalahkan jadinya MC-nya karena dia tidak menyimak ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan dengan ini Ratna dengan metode penelitian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Asari. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul ideologi putih dalam iklan sabun Sinsui dalam metode penelitian. Metode penelitian ideologi putih dalam iklan sabun Sinsui. Latar belakang penelitian. Ideologi putih dalam media merujuk pada konstruksi sosial yang mengasosiasikan kulit putih dengan kecantikan dan status sosial. Iklan sabun memainkan
Ratna telah menjelaskan metode penelitian. Sekarang kita lanjut dengan teman saya yang siapa namanya? Mas Ridwan dengan tema hasil Pembahasan. pembahasan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Latar belakang media iklan memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat, termasuk tentang standar kecantikan. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah anggapan bahwa kulit putih identik dengan kecantikan, kepercayaan diri, dan kesuksesan. Hal ini banyak ditampilkan dalam iklan produk skin whitening soap, khususnya sabun pemutih. Melalui visual dan peran yang disampaikan, iklan secara tidak langsung memberikan ideologi bahwa kulit putih lebih unggul dibandingkan warna kulit lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana iklan sabun pemutih membangun ideologi putih di masyarakat. Rumusan masalahnya adalah bagaimana iklan produk skin whitening soap menampilkan ideologi putih melalui visual dan pesan yang disampaikan. Bagaimana iklan sabun pemutih membentuk persepsi masyarakat terhadap standar kecantikan. Apa dampak ideologi putih dalam iklan sabun pemutih terhadap cara pandang masyarakat. Manfaat dan tujuannya menambah wawasan tentang bagaimana media iklan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap standar kecantikan, meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih kritis dalam memahami pesan yang disampaikan dalam iklan produk skin whitening soap, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas media iklan dan konstruksi sosial, mengetahui bagaimana iklan produk skin whitening soap membangun ideologi putih melalui visual dan pesan yang disampaikan, menganalisis pengaruh iklan sabun pemutih terhadap persepsi masyarakat tentang standar kecantikan, menjelaskan dampak ideologi putih dalam iklan terhadap cara pandang masyarakat. Hasil dari pembahasan berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa iklan produk skin whitening soap, ditemukan bahwa sebagian besar iklan menampilkan kulit putih sebagai simbol kecantikan, kepercayaan diri, dan kesuksesan. Tokoh dengan kulit gelap sering digambarkan kurang percaya diri, sedangkan setelah menggunakan produk, tokoh terlihat lebih bahagia dan menarik. Hal tersebut menunjukkan bahwa iklan tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap standar kecantikan. Ideologi putih yang terus ditampilkan dalam iklan dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga kulit putih dianggap lebih ideal dibandingkan warna kulit lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa iklan produk whitening soap dapat hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga membangun ideologi putih di masyarakat melalui media sosial, bahasa, dan narasi yang ditampilkan. Iklan membentuk anggapan bahwa kulit putih identik dengan kecantikan, kepercayaan diri, dan kesuksesan. Hal ini dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap standar kecantikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Ridwan telah menjelaskan hasilnya pembahasan. Kita lanjut dengan Kak Mira, yaitu penutup. Silakan. Baik, saya melanjutkan bagian penutup dengan judul karya ilmiah ideologi putih dalam iklan sabun putih. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis mengenai ideologi putih dalam iklan sabun putih, dapat disimpulkan bahwa iklan tidak hanya berfungsi sebagai sarana
promosi produk, tapi juga sebagai media yang membentuk pola pikir dan persepsi masyarakat dalam banyaknya iklan sabun kecantikan. Kulit putih sering direpresentasikan sebagai simbol kecantikan, kebersihan, percaya diri, dan kesuksesan. Representasi tersebut secara tidak langsung membangun pemahaman bahwa kulit putih adalah standar kecantikan yang ideal. Ideologi putih yang ditampilkan melalui unsur visual, bahasa, maupun narasi dalam iklan dapat mengaruhi cara pandangan masyarakat, terutama generasi muda terhadap penampilan fisik. Akibatnya, cara pandangan masyarakat terutama generasi muda terdapat penampilan fisik. Akibatnya sebagai masyarakat dapat merasa kurang kepercayaan diri apabila tidak memiliki kulit putih standar yang ditampilkan dalam iklan. Oleh karena itu, iklan memiliki peran besar dalam membentuk konstruksi sosial mengenai kecantikan. Saran berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu bagi masyarakat diharapkan lebih kritis dalam memahami pesan-pesan disampaikan melalui media iklan dan tidak menjadikan warna kulit sebagai satu-satunya ukuran kecantikan. Bagi perusahaan atau pembuat iklan diharapkan dapat menghadiri konten iklan yang lebih beragam dan inklusif dalam mempresentasikan kecantikan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas dengan menganalisis bentuk ideologi kecantikan pada media atau produksi lainnya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Mira telah menjelaskan penutup. Ya mungkin Demikian. presentasi ini selesai. Terima kasih untuk teman-teman dan dosen kita Ibu Netari telah memberikan tugas yang sangat-sangat baik. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.